ada yang dukung secara teknis lainnya berkaitan dengan misalnya soal penyelidikan. Jadi dukungannya ada di sini. Nah, dalam proses dukungan itu kemudian dikenal dengan nama Sekretaris Jenderal yang kemudian membawahi 5 unsur di dalamnya yang semuanya sinergi satu dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM. Nah, selain itu juga perlu disampaikan bahwa Komnas HAM juga punya perwakilan. Nah, perwakilan ini dibuat juga berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 99 pada pasal 74 bahwa Komnas HAM dapat membentuk perwakilan Komnas HAM apabila dibutuhkan. Nah, jadi saat ini ada 6 perwakilan di Indonesia. Ya, pertama adalah Aceh. Jadi Aceh dulu itu dibentuk karena memang situasi Aceh membutuhkan soal bagaimana hak asasi manusia itu bisa berjalan secara baik karena situasinya ketika itu. Dan sekarang masih juga melakukan fungsi-fungsi pelaksanaan penghormatan dan kemajuan HAM di sana termasuk penegakan. Namun tetap harus melakukan koordinasi karena yang memberikan keputusan adalah Komisioner Komnas HAM yang berada di Jakarta. Saat ini masih di Jakarta sebelum pindah ibu kota sebelumnya. Karena Komnas HAM secara undang-undang memang dia harus berada di ibu kota negara. Nah, yang kedua ada di Sumatera Barat. Jadi yang kedua Komnas HAM Sekretariat Perwakilan itu ada di Sumatera Barat, dalam hal ini Kota Padang. Kemudian yang ketiga ada Sekretariat Perwakilan lagi di Kalimantan Barat. Ini ada di Pontianak. Kemudian yang keempat ada di Sulawesi, ini bukan Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, jadi ini ada di Sulawesi Tengah karena banyak sekali dugaan pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan masalah-masalah terorisme. Kemudian ada satu lagi di Maluku, ya, jadi di Ambon ada satu Sekretariat Perwakilan Komnas HAM, dan yang terakhir ada lagi satu di Papua. Nah, ini Papua memang salah satu Sekretariat Perwakilan yang cukup berat banyak karena banyak dugaan pelanggaran HAM yang terjadi hampir setiap hari di sana. Nah, ini yang kemudian Komnas HAM membentuk satu tim khusus untuk penanganan Papua. Nanti kami bisa sampaikan. Lanjut. Nah, kami perlu sampaikan bahwa subkomisi pemajuan HAM yang tadi menjadi mandatnya Komnas HAM itu tugasnya adalah melakukan satu pengkajian dan penelitian berkaitan dengan kebijakan, perundang-undangan, kemudian ada instrumen internasional berkaitan dengan HAM tentunya, kemudian ada situasi dan permasalahan HAM, studi banding, kemudian ada penerbitan hasil pengkajian dan penelitian serta kerjasama dengan berbagai lembaga nasional dan internasional di dalam proses kemajuan HAM di Indonesia. Yang kedua adalah melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non formal, ya, serta juga berbagai kalangan lainnya, dan meningkatkan kerjasama dengan organisasi, ada lembaga atau pihak lain baik tingkat nasional maupun internasional. Jadi kalau misalnya mahasiswa Unila datang ke Komnas HAM ingin belajar tentang HAM, nah di subkomisi tadi waktu itu fungsi untuk kemajuan HAM-nya yang bisa memberikan materi-materi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, yang kedua itu adalah subkomisi penegakan HAM. Subkomisi penegakan HAM ini adalah subkomisi yang menangani berbagai macam kasus dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, ya, dengan didukung oleh Sekretariat Jenderal tadi dan juga Sekretariat Perwakilan Komnas HAM yang ada di 6 perwakilan. Jadi subkomisi ini memang mempunyai 3 unsur di dalamnya. Itu yang pertama adalah soal pengaduan. Jadi pengaduan itu tugasnya itu menerima pengaduan masyarakat adanya dugaan pelanggaran HAM. Jadi
semua orang boleh mengadu ke Komnas HAM, ya, adik-adik boleh mengadu ke Komnas HAM dengan persyaratan yang ditentukan tentunya ya. Jadi boleh online, boleh bersurat, boleh datang langsung, atau kemudian dengan cara dengan mengunduh aplikasi melalui smartphone, itu semuanya diperkenankan. Hanya perlu didukung oleh bukti-bukti pendukung yang memang menjadi prasyarat yang dibutuhkan untuk bisa dilakukan analisa. Karena setelah dia mengadu itu tentunya ada upaya melakukan analisa atas aduan. Apakah aduan ini punya potensi pelanggaran HAM atau memang berkaitan dengan hal-hal pelanggaran hukum lainnya, sehingga diputuskan apakah ini ditangani atau direferalkan kepada instansi atau lembaga yang punya wewenang untuk menangani hal itu. Nah, ini menjadi penting dalam proses pengaduan. Baru setelah ada dugaan potensi pelanggaran HAM, Komnas HAM menetapkan ini sebagai kasus, kemudian didistribusilah bagaimana mekanisme yang paling efektif untuk menangani aduan tersebut, gitu. Nah, kalau tidak atau tadi bukan pelanggaran HAM, tentunya akan ada saran untuk dilakukan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh pengadu untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan berkaitan dengan aduan tersebut. Nah, setelah kemudian di pengaduan ini, baru ada mekanismenya dua, apakah pemantauan ataukah kemudian mediasi. Nah, pemantauan ini punya kekhususan sendiri. Kalau ada terjadi kekerasan, gitu ya, terhadap satu kasus, misalnya kriminalisasi atau kemudian penangkapan sewenang-wenang yang terjadi baik kepada mahasiswa atau kepada pihak-pihak lain yang dilakukan biasanya oleh aparat penegak hukum. Nah, ini dilakukan penanganan melalui mekanisme pemantauan. Tetapi kalau tidak ada kekerasan, ya, ini akan dilakukan melalui mekanisme mediasi. Jadi pemantauan dan mediasi tentunya ini punya spesifikasi penanganan kasus yang berbeda. Namun hal ini bisa dilakukan secara bersama. Misalnya dalam satu kasus yang terjadi soal konflik agraria, gitu ya. Ada konfliknya yang kemudian terkait dengan pelanggaran haknya, yang satu adalah kekerasannya. Jadi itu dilakukan sekaligus melalui dua penanganan mekanisme yang dimiliki oleh Komnas HAM. Dan tentunya secara aturan undang-undang dari apa yang dilakukan Komnas HAM ini akan diterbitkan satu rekomendasi kepada pihak-pihak yang memang diduga adanya melanggar hak asasi untuk dilakukan perbaikan terkait dengan hal itu. Nah, dari proses ini sebetulnya lembaga yang ada, Komnas HAM itu punya kewajiban setiap tahun untuk melaporkan rekomendasi-rekomendasi tersebut kepada Presiden dan juga DPR dengan tembuskan Mahkamah Agung. Jadi tentunya bagaimana implementasi pemajuan, penegakan, penghormatan, pemenuhan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawabnya Komnas HAM. Hanya Komnas HAM mengingatkan ini ada sesuatu yang terlanggar, ada sesuatu yang harus diperbaiki, ya. Sistem-sistem atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam pemerintah itu tentunya perlu dilakukan perbaikan apabila diduga adanya pelanggaran HAM. Berbagai kasus besar yang ditangani oleh Komnas HAM, mungkin adik-adik juga pernah atau banyak melihat berita atau mendengar berita atau membaca berita, ya, termasuk berbagai kasus soal PSN yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang ada potensi pelanggaran HAM. Komnas HAM hadir di sana untuk melakukan berbagai penyelesaian berkaitan dengan aduan masyarakat. Lanjut. Nah, yang berikutnya ini adalah jadi keanggotaan Komnas HAM. Jadi kami perlu menyampaikan pada tahun 93 sampai 98 kepemimpinan yang lalu itu ada 25 orang anggota. Hanya saja yang dulu itu ditunjuk. Jadi ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menangani hak asasi manusia.
Namun setelahnya 98 sampai dengan 2027 itu dipilih. Jadi melalui proses seleksi, ya. Sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang, anggota Komnas HAM itu bisa mencapai 35 orang, ya. Boleh sampai 35 orang, ya. Namun tentunya ini menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk kemudian menguji dari hasil seleksi yang disampaikan oleh Komnas HAM, termasuk dari tahun ke tahun itu kemudian menunjukkan tingkat penurunan jumlah sebetulnya. Pernah 22 turun di tahun 98 sampai 2022, kemudian ditambah 1 orang lagi jadi 23, terus turun lagi 11, setengahnya kemudian naik lagi, dan akhirnya pada tahun 2022 ini sampai 2027 terpilih 9 orang untuk menduduki anggota Komnas HAM yang kita sebut sebagai komisioner. Jadi ini dari kurang lebih ada 1000 pendaftar sebelumnya. 1000 pendaftar, dan kami mengajukan terakhir adalah kurang lebih 24 orang kepada Presiden. Kemudian Presiden menyampaikan 14 orang kepada DPR, dan akhirnya ditetapkan 9 oleh DPR, yang kemudian Presiden membuat surat keputusan. Nah, di Komnas HAM ada unsur pimpinan. Jadi unsur pimpinan ada 3. Yang pertama adalah Ketua Komnas HAM, yaitu Ibu Dr. Adnike Novasugiro. Kemudian ada Wakil Ketua Bidang Eksternal, itu adalah Bapak Abdul Haris Mendawai. Kemudian ada Wakil Ketua Bidang Internal yang mengurusi berbagai dukungan yang ada di Komnas HAM untuk pelaksanaan tugasnya, itu ada Pak Pramono Ubi Tantowi. Kemudian ada 2 subkomisi, yang satu adalah koordinator subkomisi pemajuan HAM, itu adalah Ibu Anis Hidayah. Kemudian ada koordinator subkomisi penegakan HAM, itu adalah Bapak Uli Parolian Sihombing. Kemudian di bawahnya adalah dukungan subkomisi yang juga merupakan komisioner, ada Pak Prabianto Mukti Wibowo, adalah komisioner mediasi, ada Pak Hari Kurniawan, itu adalah komisioner pengaduan. Kemudian ada Ibu Putu Elvina, itu adalah komisioner pendidikan dan penyuluhan. Kemudian ada Pak Saurlin Pesiagian, adalah komisioner pengkajian dan penelitian. Yang ke-9 orang ini merupakan kolektif kolegial di dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi keputusan tetap harus disepakati, walaupun kemudian nanti Ketua Komnas HAM yang akan menetapkan sebagai satu bentuk keputusan. Nah, kemudian 9 orang ini pun didukung oleh seorang sekretaris Jenderal Komnas HAM, Bapak Dr. Henry Silkaina. Nah, adik-adik sekalian, jadi Komnas HAM juga punya isu strategis di samping melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya setiap harinya, begitu. Jadi isu strategis yang Komnas HAM kembangkan, yang laksanakan ini, sebetulnya ini bagian daripada dokumen rencana strategis Komnas HAM di 2020-2024. Tahun ini kita berakhir isu strategisnya, dan tentunya 2025-2029 bisa saja isu strategisnya ini memang tetap ada, dan kita sedang menyusun teknokratiknya untuk melihat terkait dengan isu strategis. Namun yang sekarang ada 7 isu strategis yang sekarang masih ditangani. Yang pertama soal pelanggaran HAM terkait dengan konflik agraria, karena ini banyak sekali konflik-konflik terjadi di berbagai daerah, khususnya dalam proses pembangunan yang juga menjadi prioritas nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada pelanggaran HAM yang berat, ini juga sangat banyak, dan kami masih melakukan penyelidikan HAM-HAM berat yang lainnya, termasuk yang sudah selesai tapi masih dalam proses hukum. Ada kurang lebih 13 pelanggaran HAM yang berat. Kemudian ada
penataan kelembagaan. Ini berkaitan dengan bagaimana supporting fungsi kelembagaan struktur yang sesuai ideal untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas para pimpinan lembaga Komnas HAM. Kemudian isu yang keempat adalah intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan. Ini juga menjadi strategis karena ini masih banyak terjadi, terutama di wilayah timur, di Papua, dan juga beberapa tempat di Indonesia yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi ini menjadi isu yang strategis bagi Komnas HAM untuk melakukan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Yang kelima adalah akses dan keadilan. Ini juga menjadi bagian yang tidak terelakkan dan Komnas HAM masih banyak menangani hal ini. Kemudian kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat dan masih banyak terjadi. Juga Komnas HAM masih berfokus di sini. Dan juga kebebasan berpendapat, berekspresi dan berserikat yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ketua. Jadi itu sebagai satu dari 7 isu strategis yang memang ditangani oleh Komnas HAM. Nah, di dalam isu strategis tentunya ada prioritas lembaga yang akan kita capai. Nah, tahun ini untuk mencapai tujuan dari isu strategis itu ada 9 prioritas lembaga yang ditangani Komnas HAM. Yang pertama soal agraria yang berbasis HAM, jadi sedang membangun satu bentuk kajian yang nantinya akan ada rekomendasi pola-pola penyelesaian konflik agraria yang tidak melanggar hak asasi manusia tentunya. Kemudian ada perlindungan hak berpendapat dan berekspresi. Ini juga menjadi penting karena sekarang persoalan perlindungan hak berpendapat dan berekspresi itu bukan hanya orang berdemonstrasi. Media sosial sudah sangat luar biasa. Ya, orang bisa berekspresi di media sosial, tetapi kemudian menyebabkan banyak pelanggaran hak asasi di situ. Kemudian yang ketiga adalah penguatan penanganan TPPO berbasis HAM. Ini berkaitan dengan perdagangan orang. Jadi di Komnas HAM ini ada juga kita menangani soal perdagangan orang, terutama yang menyangkut tenaga kerja. Jadi banyak sekali tenaga kerja yang kalau kami menyebutnya undocumented gitu ya, bukan ilegal sebetulnya. Kadang ilegal karena dia korban gitu. Nah, ini yang kemudian ditangani oleh Komnas HAM bekerja sama dengan berbagai lembaga HAM lainnya, termasuk LPSK soal perlindungan dan sebagainya untuk bisa menangani ini, termasuk diplomatik yang juga dilakukan oleh Komnas HAM melalui Kementerian Luar Negeri. Kemudian yang keempat adalah memperkuat pengakuan dan perlindungan pembela HAM. Jadi ini adalah untuk anti-slave-nya Komnas HAM. Jadi human rights defender. Jadi mereka yang melakukan pembelaan terhadap hak asasi manusia sebetulnya tidak bisa dipersalahkan gitu. Dan ini sudah kita coba lakukan dan beberapa kasus juga sudah kita tangani dan juga selesaikan. Kemudian memperkuat perlindungan hak asasi manusia. Ini juga menjadi penting dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan karena memang banyak sekali berkaitan dengan persoalan-persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Kemudian ada penguatan praktik bisnis dan HAM. Ini adalah sebetulnya prioritas kita karena sekarang masyarakat bisnis juga harus memperhatikan hak asasi di dalam proses bisnisnya itu sendiri, gitu ya. Kalau ada produk yang ramah lingkungan, juga mestinya ada produk yang ramah HAM. Itu yang sekarang Komnas juga melakukan penanganan hal tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah pendidikan dan pelatihan HAM. Ini juga sudah dilakukan oleh Komnas HAM untuk berbagai aparat penegak hukum khususnya, bukan hanya kepada masyarakat sipil ataupun kepada mahasiswa saja, tapi juga kepada aparat penegak hukum untuk memahami berkaitan dengan hak asasi manusia di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Nah, ini yang kita lakukan
untuk bisa mengurangi terjadinya persoalan pada saat melaksanakan tugas di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan kabupaten kota melalui penyebaran luasan wawasan HAM. Ini adalah kabupaten kota ramah HAM yang kita bangun melalui berbagai kegiatan tentunya, dan juga ada indikatornya yang kita ukur. Dan saat ini sudah beberapa kabupaten sudah menyatakan diri untuk ramah HAM, terutama untuk penyiapan dan fasilitas dalam proses pembangunan yang melindungi warga-warga yang misalnya disabilitas, kemudian kelompok rentan tertentu, kemudian warga-warga yang memang hidup di dalam satu kabupaten kota yang memang membutuhkan dukungan. Kemudian yang terakhir adalah penguatan fungsi penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 26. Ya, ini penting karena memang ada persoalan secara teknis bukan secara aturan yang diperlukan, karena biasanya soal pelanggaran HAM berat ini peristiwanya sudah lama, jadi sudah cukup panjang ya. Jadi ini butuh pembuktian yang sesuai karena peradilan HAM itu ternyata memang masih menggunakan KUHP. Jadi belum ada undang-undang HAM sendiri untuk mengadilinya, walaupun memungkinkan untuk dibuat satu lembaga peradilan ad hoc di dalam pelaksanaan ini. Tetapi pada prakteknya sebetulnya masih menggunakan peradilan umum untuk membuktikan. Nah, ini menjadi hal yang perlu karena memang harus ada fakta-fakta yang bisa atau bukti-bukti yang mendukung adanya peristiwa pelanggaran HAM yang kemudian bisa dilakukan persidangan di dalam ketentuan peradilan yang ada di Indonesia. Berikutnya, ya, jadi hadirin sekalian, ini adalah semua informasi yang Komnas HAM punya. Jadi bisa kemudian nanti informasi apa yang terkait dengan kemajuan dan penegakan HAM itu bisa dilihat sendiri di dalam website kita. Kita punya Twitternya juga, jadi bisa berkomentar juga dari apa yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM di media sosial. Kita punya Facebook, punya Instagram, kita punya perpustakaan Komnas HAM, dan juga sekarang kami sedang membangun namanya Pusda Hamnas, Pusat Data HAM Nasional. Itu yang berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk memasukkan informasi-informasi publik berkaitan dengan hak asasi manusia yang kemudian bisa diakses secara luas dan dimanfaatkan terutama bagi adik-adik yang sedang kuliah ini untuk sebagai basis literasi penyelesaian studinya. Baik, demikian sekilas berkaitan dengan kelembagaan Komnas HAM, dan adik-adik nanti tolong bisa mengisi ini nih. Jadi menurut kakak-kakak panitia itu katanya ada door prize-nya begitu. Ini pesan sponsor aja. Jadi demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan buat Bapak Gatot. Terima kasih Pak Gatot untuk materi terkait dengan kelembagaan Komnas HAM. Kemudian dipersilahkan berikutnya saya izinkan saya memanggil Bapak narasumber yang kedua dari Unila, yaitu Bapak Yusdianto SHMH. Dipersilahkan kepada Bapak Yusdianto untuk memaparkan paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.